Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu terkait geometri. Nah, geometri ini kita tahu banyak sekali ya yang akan kita pelajari. Nah, untuk yang pertama kali ini kita akan membahas terkait dengan titik, garis, ruas garis, sinar garis, dan sudut. Nah, baik, yang pertama yaitu titik. Apa itu titik? Nah, jadi titik itu secara intuisi sebagai sebuah noktah yang sangat kecil. Biasanya diilustrasikan dengan menekan ujung pensil pada kertas atau kapur tulis di papan tulis. Bidang yang dimaksud di sini adalah bidang datar yang tiada bertepi, seperti permukaan lantai yang rata tetapi tidak memiliki batas. Nah, dari sini kita bisa memaknai bahwasannya titik itu dapat kita bentuk ya, misalkan kita ambil sebuah pensil atau sebuah spidol atau pulpen ya. Nah, kemudian ujung dari pensil atau spidol itu kita tekankan pada sebuah bidang datar. Kita ambil contohnya bidang datar di situ adalah sebuah kertas atau sebuah papan tulis. Nah, jadi misalkan spidol tadi itu ujungnya kita tekan ya pada papan tulis, maka di papan tulis itu akan tercipta sebuah titik. Nah, jadi dari situ pengertian dari sebuah titik itu. Kemudian yang kedua adalah garis. Nah, apa itu garis? Garis lurus yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Untuk menggambarkan sebuah garis menggunakan tanda panah di ujung-ujungnya sebagai pertanda bahwa garis tersebut tidak berujung. Misalnya garis AB disimbolkan dengan garis AB ya, seperti ini, seperti yang ada di gambar ini. Nah, dari sini kita bisa memaknai bahwasannya garis itu merupakan ya, atau bisa dimaknai sebuah garis lurus yang tidak berujung dan tidak berpangkal. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, dari gambar ini yang ada, ini saya contohkan ada sebuah garis AB. Nah, di sini di ujung gambar ini itu terdapat dua panah. Ini menggambarkan bahwasannya apabila diperpanjang ya di kedua ujungnya ini tidak berujung atau tidak terbatas ya. Tidak terbatas kalau kita perpanjang ke A berarti dia akan memanjang ya ke A sampai panjangnya tidak terbatas. Demikian juga jika kita perpanjang menuju arah B ya, maka dia akan terus memanjang tanpa batas ya. Jadi itu pengertian dari garis ya. Selanjutnya adalah ruas garis atau segmen. Nah, ruas garis memiliki dua titik ujung, misalkan ujung E dan F disimbolkan dengan EF bar ya. Di sini dicontohkan terdapat ruas garis EF. Nah, jadi berbeda dengan garis. Kalau garis itu tidak memiliki ujung ya, atau tidak berujung, dia panjangnya bisa tidak terbatas ya. Nah, sedangkan ruas garis ini memiliki dua titik ujung ya. Jadi dengan kata lain memiliki batas di sini ya. Jadi ruas garis itu ada batasnya. Apa yang menjadi batas?
Yang menjadi batas adalah di sini dua titik ujung ini, ya. Ada titik ujung E dan titik ujung F. Berarti dia memiliki batas, atau dengan kata lain dia bisa diukur, ya, memiliki panjang di sini. Jadi E ke F. Nah, ini adalah ruas garis atau segmen. Nah, jadi ini pengertian dari ruas garis. Lalu selanjutnya sinar garis. Nah, di sini berbeda lagi, tidak seperti garis dan juga tidak seperti ruas garis. Sinar garis itu adalah hanya memiliki sebuah titik ujung atau disebut sebagai titik pangkal, ya. Jadi di sini bisa kita ketahui dari contoh gambar yang ada di sini. Di sini ada dua contoh gambar. Jadi sinar garis tadi itu kan hanya memiliki sebuah titik ujung, ya, atau dengan kata lain biasa disebut sebagai titik pangkal. Nah, dari dua gambar ini, nah, gambar yang atas ini ada sinar AB, ya, ada sinar AB. Nah, di gambar sinar AB ini dapat kita ketahui bahwa titik ujung atau titik pangkalnya itu adalah titik A, ya. Kemudian dia memanjang ke arah B, ya, dia memanjang ke arah B, ya. Jadi dibacanya adalah sinar garis AB, ya. Jadi begitu cara membacanya, adalah dibaca dari titik pangkal menuju ke arah memanjangnya. Jadi di sini kan titik pangkalnya A memanjang ke arah B. Nah, berarti sinar AB. Nah, sedangkan gambar yang kedua di sini yang di bawah ini adalah sinar BA. Kenapa kok sinar BA? Karena titik ujung atau titik pangkalnya di sini itu adalah dimulai dari titik B, ya. Titik B ini adalah sebuah titik pangkal atau titik ujung. Kemudian dia memanjang ke arah A, ya. Oleh karena itu maka disebut sebagai sinar garis BA, ya. Jadi berbeda ini, ya, antara gambar yang di atas dengan gambar yang di bawah. Kalau yang di atas ini adalah sinar garis AB, sedangkan yang di bawah ini adalah sinar garis BA. Nah, jadi itu. Nah, tadi sudah dipelajari terkait dengan garis, sinar garis, serta ruas garis. Nah, di sini kita bisa membedakan dari ketiganya itu berdasarkan gambar. Nah, dari gambar ini, gambar yang paling atas sendiri sesuai dengan definisi tadi, bahwasannya garis, ya, ini disebut garis AB, ya. Kenapa kok disebut garis AB? Nah, karena definisi dari garis itu di ujungnya, di masing-masing ujungnya itu terdapat tanda panah. Ini menandakan bahwasannya dia apabila diperpanjang ke arah A dan ke arah B itu bisa memanjang tanpa batas. Oleh karena itu disebut garis AB, atau jika dituliskan dalam simbol matematika itu seperti ini, ya. Jadi perlu diingat-ingat, ciri dari garis itu adalah di kedua ujungnya itu terdapat dua tanda panah. Itu disebut garis. Nah, sedangkan ruas garis itu gambar yang kedua. Nah, ruas garis itu adalah bagian dari garis, ya. Jadi dibatasi oleh dua titik pangkal, ya. Titik A dan titik B di sini. Nah, jadi berdasarkan gambar ini bisa kita ketahui perbedaannya, ya.
Ya, perbedaannya apa? Kalau ruas garis itu ada dua titik, ya. Jadi dimulai dari titik A dan diakhiri sampai titik B, ya. Oleh karena itu maka ini disebut ruas garis AB. Nah, kemudian gambar yang di bawahnya lagi, gambar yang ketiga dan gambar yang keempat, ini adalah sinar garis. Ya, berdasarkan dari kedua gambar ini, gambar yang ketiga dan gambar yang keempat, dapat kita ketahui bahwasannya terdapat satu tanda panah di ujungnya, ya. Di sini ada di sebelah kanan, dan yang gambar bawah sendiri ada di sebelah kiri tanda panahnya. Ini menunjukkan bahwasannya itu adalah sebuah sinar garis, ya. Jadi untuk membacanya, nah ini kan sinar garis, ini sinar garis. Untuk membacanya itu adalah dimulai dari titik pangkal atau titik ujungnya menuju ke arah mana? Ya ke arah sesuai dengan tanda panah yang ada ini. Nah, di sini berarti dimulai dari A menuju ke B. Oleh karena itu ini dibaca sinar garis AB. Sebaliknya, gambar yang bawah sendiri ini dimulai dari titik ujung B memanjang ke arah A, sehingga dibaca sinar garis BA. Jadi itu. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya adalah sudut. Nah, sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan dua sinar garis, ya, atau dengan kata lain gabungan dua sinar yang berpangkal sama. Kedua sinar disebut kaki sudut, pangkal sinar disebut titik sudut. Nah, untuk lebih memahami definisi ini sudah ada gambar dari sudut, ya. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwasanya di sini pengertian yang pertama, daerah yang dibentuk oleh dua pertemuan sinar garis. Nah, dari gambar ini itu terdapat dua sinar garis, ya. Sinar garis yang mendatar dan sinar garis yang arahnya ke atas, ini agak sedikit ke atas, ya. Nah, jadi ini merupakan sinar garis yang pertama, ini sinar garis yang kedua. Berarti ada dua sinar garis. Kemudian dua sinar garis itu saling berpotongan, ya, saling berpotongan. Nah, karena saling berpotongan, nanti itu ada apa namanya di sini? Ada yang namanya titik temu, ya, titik temu dari kedua sinar garis tersebut. Nah, titik temu tersebut disebut dengan titik sudut. Nah, ada di sini, ya. Jadi apa namanya, sudut itu seperti yang ada di gambar ini. Ujung dari pertemuan dua sinar garis itu disebut dengan titik sudut. Kemudian sinar garis yang ada di situ yang membentang, ada dua sinar garis, itu disebut kaki-kaki sudut, ya. Sedangkan ini, ya, bagian ini itu disebut sudut. Nah, nama sudut dapat dinyatakan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan satu huruf, diambil dari nama titik sudut. Nah, jadi di sini ada gambar sudut, ya, di sini. Nah, di sini apa nama sudutnya? Ya, dengan cara yang pertama itu tadi adalah dengan satu huruf, diambil dari nama titik sudut. Nah, titik sudutnya di sini adalah titik O. Nah, berarti nama sudutnya kalau dengan cara satu nama atau satu huruf itu adalah titik atau sudut O, ya. Jadi ini adalah sudut O. Dengan cara yang kedua, yaitu cara tiga huruf, nama titik sudut diletakkan di tengah. Nah, berarti kalau dengan cara yang kedua itu di sini kan ada sudut O.
Berarti caranya itu membacanya adalah sudut BOA atau sudut AOB. Nah, jadi itu cara memberi nama sudut menggunakan teknik 3 huruf. Kemudian jenis-jenis sudut. Nah, jadi jenis-jenis sudut itu ada banyak sekali ya. Nah, di sini yang pertama adalah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, dari gambar ini menunjukkan ya bahwasannya sudut yang terbentuk itu adalah sebesar 90 derajat, atau biasanya untuk memberikan tanda bahwa dia itu siku-siku, biasanya ada tanda khusus yang diberikan pada sudut itu. Contohnya seperti ini ya, atau seperti ini juga bisa. Berarti meskipun tidak dituliskan angka 90 derajat, ini menandakan dia itu adalah sudut siku-siku. Yang kedua, sudut lancip. Nah, sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ya, jadi di sini ada gambar ya, ada gambar contoh dari sudut lancip. Nah, kita ketahui bahwasannya karena dari definisi sudut lancip itu adalah besarnya kurang dari 90 derajat, maka di sini otomatis gambarnya seperti ini yang ditampilkan ya. Dia membentuk sudut lancip. Kemudian sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi dengan kata lain, besarnya di atasnya 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Nah, dari gambar ini menandakan bahwasannya ada sudut tumpul. Lalu selanjutnya adalah sudut lurus ya, atau pelurus atau suplemen. Sudut lurus itu adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, jadi ini menandakan dari gambar yang ditunjukkan ini menandakan dia itu adalah sudut 180 derajat atau pelurus ya, karena dia bentuknya membentuk suatu garis lurus. Selanjutnya adalah sudut refleks. Nah, sudut refleks ini adalah besarnya 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, atau dengan kata lain, besarnya itu lebih besar dari 180 dan kurang dari 360 derajat. Contohnya seperti gambar yang saya tampilkan ini. Jadi ini yang dimaksud adalah sudut refleks ya. Kemudian ada sudut satu putaran penuh. Nah, sudut satu putaran penuh yaitu besarnya 360 derajat ya. Dari gambar ini dapat kita ketahui bahwasannya dua garis itu yang saling bertemu itu adalah berhimpit ya. Sebenarnya ini itu ada dua garis ya, ada dua sinar garis di sini, dua sinar garis yang saling berhimpit, sehingga dengan kata lain ini bisa dimaknai sudut satu putaran penuh atau 360 derajat. Kemudian ada kemungkinan juga jika dua garis itu saling berhimpit juga membentuk sudut 0 derajat ya. Kebalikannya dari sudut satu putaran penuh yaitu sudut 0 derajat. 0 derajat berarti dia ya sama, berarti yang sini dia berhimpit. Kalau 360 derajat ya ini satu putaran penuh. Kalau digambarkan ya sama saja seperti 0 derajat. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu penjelasan materi pertama terkait dengan garis, ruas garis, sinar garis, dan sudut. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.